Baik, perkenalkan nama saya Mekti Alberta Jami dengan NIM 1903030029, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku dengan judul Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Baik, yang pertama, politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional dan integrasi teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung berupa kompetensi partai, perwakilan politik, partisipasi skala politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh-contohnya. Politik normal yang biasanya diwarnai oleh kedalaman demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah pasras odds politik luar biasa di mana perdebatan delik, erisi, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya terkadang keberadaannya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi negara pada tahun 2014, pemilihan plebiscitari pada tahun 2015, dan referendum juga dianggap ilegal oleh masa depan politik dianggap ilegal oleh Madrid telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk menanggapi. Tanggapan ini dapat datang terutama melalui pendekatan hukum dan ketertiban seperti yang dicontohkan oleh pengadilan para pemimpin separatis yang diadakan pada tahun 2019. Yang berikut, apa itu politik konstitusional dalam demokrasi? Multinasional keragaman yang dalam dari demokrasi multinasional membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Tatanan konstitusional demokrasi mononasional juga mendapatkan tekanan untuk perubahan khususnya selama masa transisi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen refleksi yang hidup, dan perdebatan tentang pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Sebagai contoh, Australia mengalami krisis konstitusional pada tahun 1975 atas hubungan antara beberapa lembaga utamanya, termasuk kepala negara yang diwakili oleh gubernur jenderal, dan referendum tentang monarki pada tahun 1999. Kadang-kadang keputusan pengadilan memaksa atau membentuk periode politik konstitusional. Dalam sistem federal, menyesuaikan peraturan fiskal dan distribusi kekuasaan seringkali membutuhkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis.
Politik semacam itu juga akan membahas apakah dan sejauh manakah konstitusi harus menonaktifkan lembaga-lembaga tersebut melalui desain aturan keputusan seperti hak veto atau persyaratan supermayoritas serta melalui batasan substansif langsung perilaku pemerintah, misalnya undang-undang hak konstitusional. Yang berikut, bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional terjadi? Dari waktu ke waktu, upaya untuk menentukan nasib sendiri, negara-negara minoritas membawa ke atas agenda politik pertanyaan konstitusional, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dasar negara, hak warga negara dan masyarakat, dan aturan. Untuk politik normal dalam demokrasi multinasional, memang periode politik konstitusional dalam demokrasi multinasional dapat disebabkan oleh lonjakan popularitas gerakan atau partai nasionalis atau radikalisasi klaim menentukan nasib sendiri di dalam negara minoritas. Periode politik konstitusional ini bisa cukup singkat dan terpisah, dan mereka dapat mencangkup momen konstitusional penting yang mewakili peristiwa transformatif untuk demokratif multinasional. Atau mereka juga dapat berlarut-larut dan karenanya secara aktif mewarnai politik demokrasi multinasional untuk jangka waktu yang lama. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional melibatkan diskusi tentang definisi untuk ulang struktur, cara kerja, dan beberapa kali bahkan sifat negara. Dengan demikian, periode politik konstitusional biasanya sangat penting dalam pengembangan politik demokrasi multinasional. Oleh karena itu, politik konstitusional dapat dilihat sebagai titik kritis. Yang berikut garis besar politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Buku ini menyatukan serangkaian studi kasus yang mengeksplorasi siapa, apa, dan bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Ini dibuka dengan serbuan Jean-Q Du Bois ke dalam hubungan konstitusional antara Kanada dan bangsa Metis. Ketika Manitoba memasuki Federasi Kanada pada tahun 1870, orang-orang Metis dijanjikan kendali atas tanah yang mereka pegang. Tetapi, seperti yang ditunjukkan Du Bois, identitas khas orang Metis yang tidak sesuai dengan dikotomi India atau kulit putih yang berlaku dalam kebijakan pemerintah telah lama mengesampingkan atau menyangkal hak-hak mereka. Penulis menunjukkan bagaimana penolakan berulang-ulang Kanada terhadap orang-orang Metis yang berbeda dan kegagalan untuk menegakkan dan mendefinisikan ruang lingkup hak-hak mereka telah merusak hubungan konstitusional mereka. Kontribusi Dubai tepat waktu. Dalam pidato dari tahta yang membuka 4 dan Parlemen Kanada, pemerintah Justin berjanji untuk memperbarui bangsa ke bangsa hubungan antara Kanada dan masyarakat adat, dan menyarankan bahwa hubungan ini dimulai dengan pengakuan hak dan kemitraan. Untuk memahami dorongan untuk proses pembaruan ini perlu untuk memeriksa siapa yang membentuk orang-orang unik ini dengan aspirasi untuk pemerintahan sendiri dan apa yang sejauh ini mendefinisikan hubungan konstitusional. Pada akhirnya, pertimbangan ini membawa kita untuk berpikir tentang bagaimana hubungan antara Metis dan negara-negara bagian Kanada dapat didefinisikan ulang. Dan yang terakhir, apa kesepakatannya? Hubungan konstitusional. Kanada dengan bangsa Metis. Kanada lahir dari kompromi antara elit politik. Prinsip-prinsip ini, jantung kompromi ini diuraikan dalam konstitusi negara, sebagaimana Mahkamah Agung Kanada yang diadakan dalam rujukan hak bahasa Manitoba. Konstitusi suatu negara adalah pernyataan kehendak rakyat untuk diatur sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang dipegang sebagai fundamental. Prinsip-prinsip ini mewakili apa yang disebut oleh Arendt sebagai konsensus minimal yang diperlukan untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam satu kesatuan. Sebagai bagian dari tujuan menciptakan negara yang bersatu dari pantai ke pantai, Kanada menegosiasikan kesepakatan untuk ekspansi ke barat
tahun 1870. Kesepakatan ini didasarkan pada kompromi politik yang dicapai antara perwakilan Kanada dan pemerintah sementara yang didirikan secara demokratis oleh rakyat dan dari barat laut. Di bawah kepemimpinan Louis Riel, pemerintah sementara yang dipimpin Métis ini merundingkan hak-hak tanah dan politik dengan imbalan masuknya Manitoba secara damai ke dalam konfederasi. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih.